Halo, selamat pagi kelas 9. Selamat bertemu dengan Bu Irma. Minggu kemarin harusnya Bu Irma ketemu ya sama kalian ya. Tapi maaf banget karena temannya Bu Irma ada penelitian dan harus diselesaikan. Jadi jamnya Bu Irma berikan kepada temannya Bu Irma untuk penelitian. Sudah pada ikut penelitiannya semuanya kan? Bu Irma sebelumnya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian. Semoga apa yang kalian lakukan untuk temannya Bu Irma bisa bermanfaat bagi kalian dan kalian mendapatkan pahala yang banyak. Selanjutnya, selamat kembali ke pelajaran prakarya. Semoga Bu Irma harap semoga kalian tidak lupa dengan apa yang telah dipelajari di kelas 7 dan kelas 8 di mapel prakarya. Yuk kita lanjut untuk materi selanjutnya ya. Bu Irma akan jelaskan apa aja toh yang akan kita pelajari bersama di kelas 9 semester 1 ini. Let's play. Sebelumnya, siapa tahu ada yang lupa-lupa ingat sama Bu Irma. Bu Irma akan jelaskan perkenalan diri lagi, ya. Untuk nama, alhamdulillah sampai detik ini namanya Bu Irma belum berubah, masih dengan nama lengkap Irma Fatma Ningrum, ya. Oh iya, ada pengumuman, walaupun nggak penting-penting amat sih, tapi nomornya Bu Irma ganti ya, nomor WhatsApp dan nomor telepon Bu Irma ganti. Ternyata nomor yang kemarin-kemarin itu sudah hangus 3 tahun, Bu Irma baru sadar. Jadi nomornya Bu Irma ganti seperti yang ada di tayangan berikut. Atau yang butuh silahkan di save, atau yang dari kemarin, wah SB-nya Bu Irma kok kosong terus nih, padahal Bu Irma buat SB terus loh tiap hari. Nah, kemungkinan kalian belum save nomornya Bu Irma yang baru. Silahkan di-save. Kalau memang tetap tidak muncul SB-nya karena tiap hari Bu Irma buat SB, kalian bisa WA Japri Bu Irma. Bu Irma, tolong dong di-save. Ingat ya, pakai bahasa yang sopan. Nih, untuk FB, boleh berkunjung ke FB-nya Bu Irma? Masih ada yang suka main-main FB? Kayaknya anak zaman now jarang deh ya, suka main FB ya. Tapi untuk pengetahuan kalian aja, siapa tahu ada yang stalking FB-nya Bu Irma, boleh tuh di Irma spasi Fatma. Untuk website sekolah, Bu Irma aktif di dkdonline.com ya, boleh. Ini website sekolah wajib bagi kalian. Jadi pantangin terus, banyak info-info yang penting banget buat kalian ya selama masih jadi peserta didik di SMPN Negeri 3 Depok. Nah, selanjutnya Bu Irma juga punya channel YouTube. Walaupun Bu Irma bukan YouTuber, tapi beberapa kegiatannya Bu Irma upload di sana. Jadi, boleh kalau kalian mau main-main, mau lihat hasil karyanya kalian, beberapa Bu Irma update di sana. Terakhir, Instagram, yang ini Bu Irma aktif banget untuk update, tapi cuma beberapa kegiatan sih, nggak semuanya. Kalian boleh kunjungi Instagramnya Bu Irma di Irma 2.7 Fatma. Boleh follow juga atau mau minta follow Bu Irma juga boleh. Tapi habis Bu Irma follow, jangan di unfollow ya Bu Irma. Sedih kalau kalian udah follow Bu Irma, habis Bu Irma follow terus kalian unfollow Bu Irma. Sama-sama menguntungkan ya biar followernya banyak. Nah, sebelum Bu Irma menjelaskan materi prakarya di kelas 9 semester 1, Bu Irma akan kembali ingatkan kalian tentang SOP prakarya, standar operasional praktikum ya. Jadi di pelajaran ini Bu Irma akan buat beberapa peraturan baru terkait dengan adanya SDR. Apa itu SDR? Sekolah dari rumah. Jangan BDR ya, kalau BDR nanti kalian nggak ada mood-mood untuk sekolah ya. SDR, sekolah dari rumah. Yang pertama, SOP yang pertama, peserta didik mengikuti pelajaran prakarya dengan kesiapan penuh. Apa aja tuh Bu Irma kesiapan penuhnya? Yang pertama, sudah mandi. Oke, catat di bold kalau perlu. Sudah mandi. Jam berapa ini? Sudah siang. Masa kelas 9 belum mandi jam segini? Apalagi yang cewek-cewek itu, perawan-perawan itu. Ayo, mandi, mandi, mandi. Penting banget itu. Siang-siang belum mandi udah pelajaran, Masya Allah. Walaupun nggak lihat, kasihan laptopnya, kasihan HP-nya. Kamu pegang, kamu nggak mandi, ya ampun, masa akhir. Ya. Terus yang kedua, perut tidak keroncongan. Boleh sambil sarapan, boleh sambil minum ataupun makan snack. Kalau di pelajaran kelas kan kalian cuma boleh minum tuh sama permen sedikit. Nah, kalau di pelajaran daring
Kalian boleh kok sambil sarapan, sambil minum, sambil makan snack. Asalkan dijaga kebersihannya ya. Terus wajib berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Insya Allah tadi pagi sudah berdoa sebelum masuk ke pembelajaran ya. Tapi mau berdoa lagi boleh. Jadi mari sebelum kita berlanjut ke materi yang lebih banyak lagi, kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Sampun nggih? Ya, terima kasih. Untuk SOP yang kedua ya, mempersiapkan alat tulis ya. Meskipun Bu Irma nggak lihat, tapi tolong dengan sangat siapkan alat tulis kalian. Catat yang kalian rasa perlu atau penting ya. Ada buku paket prakarya semester 1, sudah dapat semuanya kan? Yang warnanya pink itu. Nah, terus ada buku tulis prakarya. Buku tulis prakarya kalau di kelas 8 kemarin masih ada yang kosong, boleh silahkan dipakai lagi, enggak apa-apa. Lanjut biar catatannya lengkap. Siapa tahu catatannya yang kemarin di kelas 7 atau kelas 8 masih diperlukan lagi. Nah, selanjutnya ada pena, pen. Kalau di kelas biasanya pada pinjem-pinjeman kan. Nah, sekarang karena di rumah kalian nggak bisa pinjem sama teman satu sama lain, silahkan disediakan sendiri. Oke? Yang ketiga SOP-nya mempersiapkan gadget. Nah, pastikan baterai laptop atau HP yang kalian gunakan saat SDR ini dalam keadaan cukup. Wah Bu, tinggal 5% lagi. Silahkan sambil di charger ya. Jangan sampai nanti putus di tengah jalan. Terus Bu Irma, loh kok ini nggak bersensi? Loh kok ini nggak ada tugasnya, nggak ada nilainya. Nanti Bu Irma cari-cari, Bu Irma infokan ke wali kelasmu loh ya. Jadi silahkan dicek, ayo berapa persen sekarang baterainya kalian. Silahkan ya dicek. Terus cek kuota atau jaringan wifi. Jadi jangan sampai kalian kehilangan jaringan ya. Cek semuanya ya. Yang keempat, wajib presensi online. Wajib, WAJIB ya. Link presensi online Bu Irma tidak melulu akan berikan di awal pembelajaran. Jadi bisa Bu Irma berikan di awal sebelum masuk ke materi, bisa juga bersamaan dengan penugasan atau penilaian. Atau juga bisa nanti di akhir penayangan. Jadi jangan sekali-sekali skip pelajarannya Bu Irma ya. Karena presensi bisa Bu Irma letakkan di mana saja. Oke? Yang kelima, mengikuti tayangan ini dari awal sampai selesai. Jangan di skip ya nak, jangan di awal terus di shred sampai akhir ya. Banyak materi penting ini, jangan sampai skip. Bu Irma udah buat tayangan ini dengan susah payah dibantuin beberapa guru sampai ini ada studio dadakan. Tahu nggak ini di mana? Masih ingat? Masih ingat di mana ini? Insya Allah masih ingat ya. Di perpustakaan kita tercinta. Nah, yang keenam, sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan praktek mata pelajaran prakarya tetap dilaksanakan. Namun, dengan sistem yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan kalian dibagi berkelompok ya. Masih ingat? Satu kelompok berapa orang? Terus kalian belanja dibagi-bagi siapa yang belanja ini, siapa yang bawa alat ini. Nah, berhubung kalian tidak belajar bersama, tidak sekolah bersama di SMPN Negeri 3 Depok, kalian sekolahnya dari rumah, jadi untuk prakteknya akan Bu Irma ganti sistemnya ya, kalian praktek dilaksanakan secara individu di rumah. Individunya tapi dalam tanda petik. Artinya apa? Artinya kalian boleh praktek bersama anggota keluarga. Oke? Bu Irma jelaskan ya. Yang pertama, bahan praktek tidak memberatkan peserta didik. Di kelas 9 akan ada beberapa bahan yang menurut Bu Irma lumayan mahal. Tapi tenang aja, Bu Irma nanti akan carikan solusi biar supaya kalian tidak terlalu berat untuk membelinya. Jadi tetap bisa praktek semuanya ya, bisa punya nilai praktek semuanya. Yang kedua,
Praktek pengolahan dan membuat kerajinan dilaksanakan di rumah dengan peralatan dan bahan seadanya. Apa yang ada di rumah, peralatan apa, bahan apa yang ada di rumah digunakan semaksimal mungkin. Tidak harus beli baru ya, tidak harus beli baru. Pokoknya tidak memberatkan kalian. Tetap praktek tapi dengan apa yang ada di rumah. Oke? Yang ketiga, setiap praktek didokumentasikan sebagai bukti nyata. Adapun penjelasan mengenai dokumentasi akan dijelaskan pada persiapan praktek. Nah, kalau di praktek di sekolahan kan Bu Irma sering minta nih sama kalian, tolong ayo difoto, dijadikan video, dikasih narasi. Seperti itu kan? Tapi kan itu berkelompok, jadi ada yang masak, ada yang dokumentasi, ada yang membuat LKPD. Nah, untuk yang saat ini praktek daring, Bu Irma nanti akan jelaskan supaya tidak memberatkan kalian. Oke, jadi jangan takut ya praktek dengan metode daring ya. Nomor 7, peserta wajib konfirmasi kepada Bu Irma jika menemui kendala pada setiap pertemuan, supaya segera mendapat solusi dan nilai tidak kosong. Mas, Mbak, kalau panjenengan mendapatkan kesulitan, waduh Bu, nggak bisa buka link presensi, waduh Bu, tayangan videonya nggak bisa di-play, waduh Bu, kuota saya. Silahkan chat Bu Irma ya, boleh pakai HP Bapak, boleh pakai Ibu HP ibu atau saudara-saudara kalian ya. Untuk lebih amannya, tulis nomor HP-nya Bu Irma di selembar buku atau di sampul buku tulis prakarya. Biar apa? Biar nanti kalau HP-nya kalian ada kendala, kalian bisa chat Bu Irma dengan HP orang lain. Oke? Dilaksanakan loh ya. Pokoknya kalau ada kendala, silahkan langsung hubungi Bu Irma. Jangan diem-diem baik ya. Bu Irma nanti bingung ngasih nilainya gimana. Oke? Terakhir, ada note. Setiap pembelajaran akan ada rekap presensi dan penugasan atau nilai yang akan Bu Irma share di Google Classroom. Jadi silakan cek sore hari di Google Classroom kalian supaya tidak ketinggalan informasi. Pembelajaran kan ada di siang atau sore hari. Nah, Bu Irma akan rekap setelah pembelajaran selesai. Terus Bu Irma setelah memasukkan nilai, merekap presensi, Bu Irma akan jadikan itu dalam bentuk PDF dan share ke Google Classroom. Jadi Bu Irma sarankan sore hari atau malam hari cek Google Classroom Prakarya. Untuk apa? Untuk tahu presensiku udah masuk belum ya? Nilaiku udah keluar belum ya? Gitu. Jangan sampai kosong, kasihan nanti nilainya ya. Oke, not ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini penting untuk kamu semua kelas 9. Penting ya. Penilaian mata pelajaran prakarya diambil dari beberapa aspek. Bu Irma ingatkan sekali lagi, meskipun ini mungkin beberapa guru sudah menjelaskan ya, tapi Bu Irma perkuat lagi. Kalau di mata pelajaran prakarya, nilai akan diambil dari presensi dan sikap. Jadi nggak boleh kosong ya presensinya ya. Dan sikap. Sikapnya diambil dari mana Bu? Bu Irma kan nggak lihat langsung. Oh, banyak cara untuk menilai sikap kalian. Misalnya, kalian komentar di forum Google Classroom Prakarya. Bu Irma nilai tuh tata bahasanya kalian. Atau kalian japri Bu Irma. Bu Irma jawab apa ini nggak pakai salam, nggak pakai memperkenalkan diri, tidak mengucapkan terima kasih. Itu Bu, ada penilaiannya sendiri dari Bu Irma. Jadi monggo silahkan Bu Irma itu it's okay kalian chat nggak apa-apa, tapi ingat ada tata bahasanya. Oke? Nah, itu berapa nilainya? 20% Bu Irma ambil dari presensi dan sikap. Jadi bagi kalian yang sering kosong-kosong, hati-hati nih ya. Dicatat presensi sama sikap 20%. Kasihan nanti nilaimu kalau kamu kosong. Oke? Nah, penugasan dan ulangan harian itu akan Bu Irma adakan penugasan dan ulangan harian di setiap materi. Di setiap pertemuan Bu Irma pasti akan berikan penugasan dan sedikit penilaian. Adapun penilaian utuh nanti di ulangan harian itu tetap ada ya. Itu persenannya ada 40%. Banyak kan? Nah, untuk selanjutnya ada PTS. PTS ini wajib diikuti.
Bu, saya waktu PTS sakit. Oh, tenang aja, boleh kok. Boleh kok, silahkan ikut susulan. Bu Irma sih slow aja, asalkan kamu yang merasa tidak datang, tidak hadir, mengajukan diri. Permisi Bu Irma, kemarin saya sewaktu PTS sakit, bolehkah saya ikut untuk susulan? Nah, seperti itu ya. Itu 20%. Tinggi kan? Nah, PAS atau PAT, masih ingat kepanjangannya? Penilaian akhir semester untuk semester gasal dan penilaian akhir tahun untuk semester genap, itu juga ada nilainya. Sama komposisinya 20% dengan PTS. Paham sampai sini? 20% untuk presensi dan sikap, 40% untuk penugasan dan ulangan harian, 20% untuk PTS, dan juga 20% untuk PAS atau PAT. Jadi, jangan coba-coba skip salah satu dari ini ya. Dari keempat ini tidak boleh di skip. Silahkan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Insya Allah kalau Mbak Mas kelas 9 ini mengerjakan semuanya, nilainya dijamin 85 ke atas, Bu Irma, kan nggak pernah pelit nilai toh. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini Bu Irma akan jelaskan apa aja toh yang akan kita pelajari di prakarya semester 1. Nah, ada aspek. Masih ingat nggak Bu Irma di kelas 7 sama kelas 8 pernah menerangkan ke kalian aspek-aspek prakarya? Ada yang masih ingat? Ada yang udah buka buku? Di prolog tadi Bu Irma udah jelasin loh ya. Kalian silahkan buka dulu bukunya, buku prakarya kelas 9 semester 1. Ada yang masih ingat aspeknya? Semoga masih ada ya. Di aspek prakarya itu sebenarnya ada 4 ya. Ayo, kalau belum nyantol dibuka bukunya lagi sambil Bu Irma bicara, kalian sambil buka buku enggak apa-apa. Ada 4 aspek prakarya. Bu Irma sebutkan tidak urut ya. Ada budidaya, ada rekayasa teknologi, ada pengolahan dan ada kerajinan. Tapi di sini di SMPN Negeri 3 Depok, Bu Irma akan ambil 2 aspek saja seperti kebijaksanaan yang diambil oleh MGMP Prakarya di Kabupaten Sleman, yaitu masih ingat aspeknya? Aspek pengolahan dan aspek kerajinan. Tentunya di kelas 7 dan kelas 8 kemarin kalian sudah dapat ini semua. Namun di kelas 9 ini materi yang akan kalian dapatkan berbeda. Berbeda tapi masih dalam satu aspek ya. Nah, kan? Ada aspek pengolahan dan aspek kerajinan. Untuk pengolahannya, apa aja nih Bu Irma? Siapa yang suka masak? Nanti di aspek ini kalian akan diuji ya. Nih, aspek pengolahan. Pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Jadi, di kelas 9 ini, kalian akan dapat materi hasil peternakan dan hasil perikanan. Ini ada Dek Radit. Ya ampun, ada yang kangen sama Dek Radit nggak? Sini, Le. Nah, mukanya lihat. Bu Irma mau buat materi buat kakak kelas dulu ya. Kamu duduk sama Pak Ali dulu ya. Ya. Nah, kangen nggak sama Dek Radit? Bu Irma balik lagi ya. Di kelas 9, kalian akan dapat materi tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Semuanya akan belajar materi ini dan untuk prakteknya Bu Irma akan ambil yang sederhana mungkin. Yang penting kalian praktek dan ada nilainya, oke? Pertama, nanti kalian akan mengenal pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Jadi dari bahan mentah, peternakan dan perikanan dari bahan mentah diolah, dimasak, jadi makanan siap saji, langsung dimaem, langsung bisa dinikmati. Paham? Dari bahan mentah dimasak, lalu menjadi makanan siap saji, bisa dimaem, bisa langsung dinikmati. Paham ya? Yang kedua, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Masih ingat kan materi kelas 8 kemarin? Kalian kan mengolah SKU tuh menjadi makanan olahan pangan setengah jadi. Nah, prinsipnya sama seperti di kelas 9 ini. Nanti bahan peternakan dan perikanan diolah lalu melalui proses pembekuan atau mungkin pengeringan.
atau mungkin pengawetan. Jadi tidak langsung dimakan, tapi disimpan terlebih dahulu sehingga dapat dikonsumsi sewaktu-waktu. Misalnya kalian buat frozen food atau telur asin. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya nih. Apa ini Bu Irma? Nah, untuk perikanan, tadi kan Bu Irma udah singgung nih ya, ada perikanan, ada peternakan. Nah, untuk perikanan ada 4 bahan yang bisa kalian praktekkan atau yang akan kita pelajari bersama. 4 bahan ya, perhatikan ya. Ingat-ingat lah ya, sering ini muncul di ulangan harian atau penilaian. Diingat-ingat, ada perikanan itu ada 4 bahan. Yang pertama, nih ada ikan, ikan air tawar, ikan laut, ikan payau ya. Nanti ada itu ekologinya. Bisa dipelajari di buku paket ya. Lalu ada udang. Ada yang suka udang? Ada yang alergi udang? Sayang sekali udang enak banget ya. Bu Irma suka ini. Ada yang suka? Sehati sama Bu Irma berarti ya. Terus ada apa ini? Cumi-cumi. Di tempat kalian apa nyebutnya? Cumi-cumi atau sotong? Kalau di Bu Irma sih kadang ada yang nyebutnya sotong juga sih. It's okay, enggak masalah. Sama insya Allah ya. Nah, ini boleh. Yang kering ada, yang fresh ada. Bu, kan hitam-hitam itu ada tintanya. Boleh sambil diolah, nggak apa-apa. Itu sehat kok ya. Yang terakhir, kan tadi Bu Irma sudah sebutkan ya, ada 4. Yang terakhir adalah, tara, ada yang tahu ini apa nggak? Ada yang tahu? Dot. Ini adalah rumput laut. Ada yang suka rumput laut? Biasanya kalau rumput laut di Indonesia seringnya masuk ke menu dessert ya. Tapi kalau di luar negeri, misalnya Korea, Jepang, itu dia masuknya ke makanan set dish, di makanan pelengkap kondimen, di oseng-oseng, ditumis gitu ya. Jadi sekali lagi Bu Irma tekankan kepada kalian, perikanan bahan yang akan kita pelajari, akan kita praktekkan itu ada ikan, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. 4 ya. Nah, selanjutnya peternakan. Apa itu? Ada yang tahu nggak itu apa? Ping, ping, ping. Ada daging. Di bagian peternakan, bahan yang bisa kalian ambil ada daging. Bisa daging ayam, bisa daging sapi, bisa daging kambing, bisa daging kerbau, ataupun daging babi. Tapi untuk di Jawa kebanyakan daging ayam ya, dan daging sapi atau daging kambing. Itu boleh. Wah Bu, bentar lagi kurban Bu, prakteknya pakai daging sapi aja. Boleh, boleh. It's okay. Yang ada apa, nanti kita praktekkan bersama ya. Nah, yang kedua apa itu? Ada yang tahu nih? Ini kayaknya makanan umum ya, makanan nasional orang Indonesia ya. Ini adalah telur. Untuk telur, tidak melulu telur ayam yang nanti bisa kita praktekkan atau yang akan kita pelajari, tapi juga ada telur puyuh, telur bebek gitu ya. Telur ayam itu udah pasti ya. Ada yang tadi pagi sarapannya pakai telur? Enak kok ya telur, Bu Irma juga suka. Cuma kalau Bu Irma nggak boleh terlalu banyak karena Bu Irma ada alergi dari kecil, itu alergi telur. Jadi kalau terlalu banyak nanti Bu Irma akan kumat alerginya, gatal-gatal gitu. Ada yang sama sama kayak Bu Irma? Sabar ya, nggak apa-apa. Masih bisa menikmati, tenang aja. Nah, selanjutnya yang terakhir ada susu. Susu di sini sebenarnya ada banyak sumbernya, cuma yang akan kita pelajari itu banyak dari susu sapi. Boleh yang fresh, boleh juga yang sudah dalam bentuk kemasan. Ada yang sering langganan susu fresh? Biasanya di plastik gitu, pakai tong-tong gede gitu. Enak itu. Bu Irma dulu waktu kecil suka. Sekarang udah pindah sih. Dulu waktu itu di peternakan UGM tuh ada, tapi sekarang udah nggak ada. Bu Irma jadi off deh langganan susu freshnya. Nah, lanjut. Kalau tadi udah pengolahan, sekarang kita ke kerajinan ya. Kerajinan ada apa aja Bu Irma? Oke, Bu Irma jelaskan ya di sini. Nah, kita akan pelajari kerajinan dari bahan keras alam dan bahan keras buatan. Mulai dari prinsip
prinsipnya, mulai dari jenis dan karakteristiknya, mulai dari proses produksinya, sampai nanti petunjuk tahapan berkarya. Kita akan pelajari semuanya itu dari bahan keras alam dan buatan. Tentu saja tidak hanya materi, tapi juga prakteknya. Prakteknya tetap di rumah aja ya. Nah, untuk dari kerajinan bahan keras alam, Bu Irma akan berikan contoh-contohnya biar kalian lebih dong lagi, biar kalian ada sedikit gambaran ya. Semoga dengan Bu Irma tampilkan ini, kalian udah punya ide, wah besok kalau praktek ini aku mau buat ini, kalau praktek ini aku mau buat ini, gitu ya. Di sini ada bahan dasarnya kayu, bambu, rotan, batu. Nah, kayu, bambu, rotan, batu. Coba difilter dari 4 ini yang kira-kira dapat dengan mudah ditemui di lingkungan kalian yang mana? Kayu kah? Bambu kah? Rotan kah? Batu kah? Difilter ya, siap-siap. Untuk contoh-contoh kerajinannya banyak sekali, tapi Bu Irma di sini karena dibatasi waktu dan ruang, Bu Irma kasih satu contoh ya untuk setiap bahan ya. Ini ada dari kayu. Loh Bu, itu kan telenan. Ya, telenan kan salah satunya ada yang dari kayu. Nah, di sini bisa kok kalian praktek dari telenan, dikasih lukisan, dikasih gambar, terus di make up yang cantik pakai cat air, mungkin pakai yang jenisnya akrilik. Cantik-cantik nanti dikasih tambahan tali-tali seperti itu atau nanti dikasih renda, dikasih aneka aksesoris, boleh. Bu, boleh pakai telenan bekas nggak? Boleh, tapi Bu Irma ingatkan sekali lagi, kalau kalian memakai telenan ibunda kalian harus dengan izin yang legal. Nggak boleh asal ambil terus dilukis terus dinilaikan ke Bu Irma. Engko reti-reti Bu Irma sik ditukani kalih ibu jenengan ya. Pokoknya boleh pakai apa yang ada di lingkungan kalian asalkan dengan izin yang punya. Oke, jangan sampai mata pelajaran prakarya menimbulkan prahara rumah tangga ya. Oke, bisa dimengerti ya. Selanjutnya, ada yang tahu itu apa? Itu adalah potongan-potongan dari bambu. Banyak sekali, salah satunya adalah digunakan untuk bingkai foto. Boleh yang bambu kecil-kecil, boleh yang bambu besar-besar, pokoknya banyak lah ya. Silahkan, sekreatifnya kalian mau dibuat apa? Boleh aja. Ini rotan, tapi ini Patrick ya. Patrick bukan nama teman kalian tapi ya. Patrick itu adalah bagian dari rotan yang bagian dalam, bagian yang kecil. Rotan yang sering ditemui kita kan ukurannya yang besar-besar tuh, yang diameternya lebih lebar. Nah, ya, Patrick ini adalah bagian yang kecil, ya. Yang kecil yang di dalamnya rotan diambil, direndam. Nah, setelah direndam dia akan dengan mudah dibentuk. Dibentuk sesuai keinginan, lalu dijemur dan kering, nanti dia hasilnya bisa kaku dan cantik. Tapi tergantung sama tangan-tangan kalian juga sih ya. Nah, yang terakhir ada batu. Wah, sebenarnya Bu Irma ada contoh ini, punyanya kakak tingkat kalian. Ada yang kenal Mbak Nafareliza dari kelas 9C? Kemarin dia praktek ini. Banyak banget sih sebenarnya yang praktek batu. Ada itu di lab prakarya, tapi Westing Camp nanti kalau Bu Irma dadak jalan ke sana ngambil contohnya ya, kelupaan tadi Bu Irma, maaf ya. Kalian bisa dari batu-batu yang ada di lingkungan kalian, kalian ambil, cuci bersih, kalian buat desainnya seperti apa, lalu kalian lukis. Contoh salah satu contohnya seperti yang ada di dalam gambar ya. Boleh aneka tanaman, itu kaktus ya. Kemarin kalau Mbak Nafareliza itu juga buat kaktus mirip seperti ini. Terus kemarin ada juga yang dibuat pajangan. Jadi batu-batu kecil disusun sedemikian rupa, terus dibuat bentuk apa ya kemarin? Kalau nggak salah itu tikus yang sedang naik ayunan. Ada tuh dari kelas 9A, Bu Irma kok dilupakan ya namanya. Tapi banyak sih. Nanti kalian search aja di Pinterest itu banyak banget kerajinan dari batu-batu kecil ya. Nah,
Selanjutnya, kalau tadi udah kerajinan bahan keras buatan, sekarang ada kalau tadi sudah kerajinan bahan keras alami, sekarang ada kerajinan bahan keras buatan. Bahannya boleh dari kaca, botol, kaleng, dan besi ya, 4 juga. Jadi yang tadi 4, sekarang juga 4. Paham kan ya? Nah, contohnya ini yang dari kaca, kaca bening, kaca yang mungkin kalau di lingkungan kita yang dari jendela, tapi jangan praktek terus nyopot dari jendela ya, bahaya itu, nggak boleh juga, kasihan nanti bapaknya marah-marah ya. Terus ini dari botol, botol kaca, yang ini dari besi, yang ini dari ini botol keras yang teksturnya lebih keras, kan tadi bahan utamanya kerajinan bahan keras ya, gitu. Paham ya? Boleh, silahkan. Yang ini pakai teknik decoupage yang Bu Irma tayangkan terakhir, yang ada gambarnya. Teknik decoupage, jadi gambarnya sudah tersedia di sebuah kertas tisu seperti itu, udah ada gambarnya, warnanya juga udah di situ. Terus kalian tinggal oleskan itu lem kayu yang warnanya putih itu, mereknya Fox kalau nggak salah ya. Terus nanti ditempelkan, ada treatment yang lain, nanti hasilnya seperti itu. Teknik decoupage, search aja, ada cantik-cantik semuanya ya. Nah, sudah selesai untuk perkenalan materi di kelas 9 ini. Semoga penjelasannya Bu Irma tidak terlalu cepat. Maaf ya Bu Irma, kalau online seperti ini beda ya. Lebih enak sebenarnya kalau jelasin kalian secara di kelas ya gitu, tapi ya sudahlah, semoga corona cepat berlalu. Jadi Bu Irma akan jelaskan semampunya Bu Irma. Di sini ada penugasan. Setelah kalian melihat tayangan ini, Bu Irma akan berikan link untuk presensi dan soal-soal penilaian. Jadi, jangan skip. Dan kalau masih ada materi yang kalian bingung, ayo di replay lagi videonya ini ya. Di replay enggak apa-apa, berkali-kali sampai kalian dong, atau dibuka lagi bukunya. Tadi yang Bu Irma jelaskan apa toh, aspeknya apa toh, bahan-bahannya apa toh. Karena apa? Karena nanti ada di soal-soal penilaian. Bu Irma akan masukkan itu ya, penilaian dari soal-soal itu. Yang kedua, link presensi dan soal akan Bu Irma posting di Google Classroom jam 11. Sekarang jam berapa? Ditunggu ya, jam 11 nanti Bu Irma akan updatekan link presensi dan soal. Jadi dalam satu link itu nanti kalian pertama presensi dulu, nanti masuk ke sheet selanjutnya. Di situ ada beberapa soal yang wajib kalian jawab, karena itu nanti ada poin-poin yang akan Bu Irma beri nilai untuk kalian. Oke. Dan nomor 3, jika ada kendala bisa chat Japri ke Bu Irma. Ke Bu Irma loh ya, jangan yang lain ya. Paham? Paham? Insya Allah semoga paham ya. Nah, materi selanjutnya untuk minggu depan. Ya ampun, minggu depan ya. Semoga kita bisa segera bertemu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Pertemuan selanjutnya Bu Irma akan masuk ke pembahasan aspek pengolahan. Jadi silahkan dibaca terlebih dahulu supaya ada gambaran. Sudah dapat bukunya? Nah, dibaca ya. Biar besok saat Bu Irma berikan tayangan atau PowerPoint atau handout, kalian bisa langsung nyambung tak, sehati, seirama, sejalan sama apa yang Bu Irma sampaikan. Oke? Nah, thank you. Terima kasih atas atensinya hari ini. Jangan lupa jam 11 Bu Irma akan berikan link presensi dan soal. Silahkan dikerjakan, silahkan presensi sebagai bukti tanda hadir kalian di pelajaran Bu Irma. Bu Irma ucapkan terima kasih sekali lagi. Banyak salahnya Bu Irma mohon maaf. Tetap semangat ya. Stay di rumah dan tetap jaga kesehatan. See you.